אני הבטחתי לכם שמתקני הגרעין של איראן יושמדו בדרך זו או אחרת. But we'll see what happens. Got a ways to go. They should have made the deal. I had a great deal for them. We have enough resources to provide for all demands for exchange. The main challenge we are facing is speculative inflation as a consequence of negative forecasts, which leads to producers increasing the price of Dunia kembali diwarnai dengan babak baru konflik berdarah di Timur Tengah. Setelah sebelumnya, Israel-Iran sepakat gencatan senjata usai sempat berkonflik selama 12 hari. Israel mengaku kini kembali fokus untuk menguasai jalur Gaza. Kini di Gaza, bukan ketenangan yang datang, tapi dentuman ledakan dan teriakan korban yang terus bertambah. Dilansir AFP Jumat 27 Juni, juru bicara pertahanan sipil Mahmoud Basal mengatakan bahwa 62 orang Palestina telah terbunuh pada hari ini oleh serangan Israel di jalur Gaza. Sementara melansir media Al Jazeera, kantor media pemerintah Gaza mengatakan sedikitnya 549 warga Palestina terbunuh oleh pasukan Israel ketika mencoba mengakses pasokan kemanusiaan dalam 4 minggu terakhir. Sebanyak 4.066 lainnya terluka di dekat lokasi distribusi bantuan Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung oleh Amerika Serikat dan Israel. Tel Aviv bertekad untuk memulangkan semua sandera yang tersisa dan membubarkan rezim Hamas yang didukung Teheran. Iran disebut mendukung Hamas yang menguasai Gaza dan berperang melawan Israel sejak Oktober 2023. Dengan dalih ingin memerangi tentara Hamas, namun anehnya Zionis Israel tetap membantai masyarakat Palestina yang ada di Gaza. Sungguh tak masuk akal dengan ribuan korban jiwa yang sudah berjatuhan dari pihak Palestina. Dunia harus segera ambil tindakan tegas atas aksi genosida terang-terangan tersebut. Di tengah sorotan dunia atas memburuknya situasi kemanusiaan di jalur Gaza, laporan terbaru mengungkapkan cara licik Israel. Selain serangan dengan bom, tembakan, dan blokade makanan serta kebutuhan pokok lainnya, terungkap Israel juga menyerang Gaza dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Mereka menggunakan narkoba yang diselipkan lewat karung tepung bantuan. Lantas, bagaimana informasi selengkapnya? Dr. Ali Tawil melalui unggahan di akun X mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan. Fakta ini tidak hanya mengejutkan warga Gaza Palestina saja, namun juga masyarakat di seluruh dunia. Ia mengatakan bahwa bentuk genosida yang paling keji dilakukan oleh Israel baru saja terungkap. Mereka dengan begitu kejamnya menyebarkan obat ke penduduk Gaza Palestina. Obat tersebut diketahui adalah oksikodon. Kejinya, oksikodon merupakan salah satu obat narkotika. Sebagai seorang apoteker, izinkan saya menjelaskan apa obat ini. Obat ini termasuk dalam keluarga opioid dan digunakan untuk meredakan nyeri hebat saat obat penghilang rasa sakit biasa gagal, terutama bagi pasien kanker. Jelasnya dalam unggahan tersebut. Lebih lanjut, Tawil menambahkan bahwa ada permasalahan lain yang perlu diwaspadai, yaitu efek samping. Obat ini dijelaskan bekerja pada reseptor tertentu dalam sistem saraf, di mana mampu menyebabkan kecanduan parah, penurunan denyut jantung, gangguan kesadaran dan kewaspadaan, hingga depresi pernapasan yang berbahaya. Tawil juga mengungkapkan bagaimana Israel menyelundupkan obat berbahaya tersebut. Dikatakan bahwa obat ini diselundupkan di dalam karung tepung yang diberi label bantuan kemanusiaan. Terungkap pula bahwa obat tersebut tidak hanya disembunyikan di dalam kantong tepung, tetapi tepung itu sendiri tampaknya tercampur dengannya, tambahnya. Tindakan biadab Israel ini sudah benar-benar di luar nalar manusia. Israel pantas untuk dikecam, namun sampai sejauh ini hanya beberapa negara saja yang mulai menyatakan keresahan atas masalah yang ditimbulkan oleh kaum Zionis ini. Inggris, Prancis, Spanyol, dan Norwegia adalah beberapa negara Eropa yang mulai mengecam aksi Israel di Gaza. Di sisi lain, Iran membantah akan bertemu dengan Amerika Serikat pekan depan. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada hari Kamis lalu. Ia mengatakan saat ini pihaknya tidak memiliki rencana untuk bertemu dengan AS. Bertentangan dengan pernyataan Trump bahwa Washington berencana untuk mengadakan pembicaraan dengan Iran minggu depan. Mengutip Reuters pada Jumat lalu, Araghchi mengatakan Teheran sedang mempertimbangkan apakah pembicaraan dengan AS sesuai dengan kepentingannya. Setelah 5 putaran negosiasi sebelumnya yang dipersingkat oleh Israel dan oleh aksi AS yang menyerang fasilitas nuklir Iran.
AS dan Israel beralasan serangan terhadap fasilitas nuklir itu dimaksudkan untuk menahan kemampuan Iran untuk membuat senjata nuklir. Sementara Iran mengatakan program nuklirnya semata-mata diarahkan untuk penggunaan sipil. Sementara itu, pemerintah Iran mengumumkan telah menangkap sedikitnya 700 orang yang diduga merupakan tentara bayaran yang bekerja untuk Israel selama berlangsungnya konflik bersenjata selama 12 hari terakhir. Berdasarkan laporan kantor berita Fars News Agency, ratusan orang tersebut diduga kuat terlibat dalam jaringan spionase dan sabotase yang diklaim beroperasi atas nama Israel, terutama Badan Intelijen Mossad. Penangkapan besar-besaran ini berlangsung dalam situasi tegang pasca serangan udara besar-besaran Israel ke wilayah Iran yang dimulai sejak 13 Juni lalu. Serangan itu yang disebut sebagai bagian dari Operation Rising Lion merupakan salah satu aksi militer paling agresif yang pernah dilakukan Israel terhadap Iran secara langsung. Sementara itu, Badan Intelijen Israel Mossad secara terbuka mengakui keterlibatan personel rahasianya dalam menjalankan operasi di dalam wilayah Iran menjelang dimulainya serangan. Dalam pernyataan yang dirilis ke publik, Mossad bahkan menyertakan rekaman video para agennya yang sedang menjalankan misi diam-diam di balik garis pertahanan Iran. Salah satu misi utama dalam operasi ini termasuk mendirikan pangkalan rahasia di dalam Iran untuk meluncurkan drone ke berbagai target militer strategis. Pengungkapan tersebut memicu paranoia dan reaksi keras di kalangan elit keamanan Iran. Aparat intelijen Iran segera melakukan penyisiran dan penangkapan puluhan warga yang dicurigai menyebarkan informasi atau konten daring yang dianggap mendukung Israel. Adapun Fars melaporkan bahwa penangkapan para agen Israel dilakukan di berbagai provinsi, termasuk Kermanshah, Isfahan, Khuzestan, Fars, dan Lorestan. Namun belum ada rincian yang dirilis terkait jumlah tersangka yang diamankan di ibu kota Teheran. Dalam perkembangan lainnya, media-media domestik Iran juga memberitakan bahwa beberapa dari para tersangka yang dituduh sebagai agen Israel telah dieksekusi selama masa konflik berlangsung. Hingga kini, otoritas belum mengungkapkan secara resmi jumlah eksekusi tersebut atau proses hukum yang mengiringinya. Dalam ranah ekonomi digital, Iran tampak tangguh menghadapi tekanan berat. Sistem perbankan Iran tetap beroperasi stabil dan penuh meski berada di tengah gempuran serangan siber selama 12 hari konflik yang dipicu oleh agresi militer Israel dan Amerika Serikat. Gubernur Bank Sentral Iran Muhammad Reza Farzin mengatakan bahwa serangan tersebut bertujuan menciptakan kepanikan publik dan mengubah perilaku ekonomi masyarakat. Musuh ingin membangun ekspektasi negatif di tengah masyarakat dengan menimbulkan rasa takut, ujar Farzin dalam wawancara televisi yang disiarkan dari Teheran. Namun menurutnya, serangan itu gagal memicu disrupsi berarti dalam aktivitas keuangan. Farzin menambahkan sistem perbankan Iran telah terbiasa menghadapi sanksi internasional dan serangan siber dalam beberapa tahun terakhir. Serangan fisik oleh AS dan Israel dalam konflik terkini katanya hanya menambah dimensi baru dalam tekanan ekonomi yang sudah berlangsung lama. Ia menyebutkan bahwa selama periode konflik, transaksi perbankan justru menunjukkan peningkatan. Jumlah transaksi yang diproses melalui jaringan Saparak naik dari 1.352 miliar toman menjadi 1.429 miliar toman dalam 12 hari terakhir. Farzin menilai keberhasilan mempertahankan layanan keuangan selama masa konflik menjadi bukti bahwa sistem perbankan Iran telah berkembang tangguh menghadapi berbagai bentuk tekanan, baik ekonomi, siber maupun militer. Farzin juga menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Iran, angkatan bersenjata, dan pemimpin revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei atas apa yang ia sebut sebagai kemenangan nasional atas agresi Israel dan AS.